Bab 1791 Dua Kekuatan Ilahi. Chu Feng, kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, seperti Bai Li Xinghe, Leng Yue berpikir bahwa Chu Feng berusaha melarikan diri. Dia buru-buru memindahkan tongkat di tangannya dan datang mengejar Chu Feng. Haha, tidak buruk. Namun, sambil berdiri di kejauhan, Chu Feng tidak memiliki niat untuk menghindar. Sebagai gantinya, dia menatap tubuh Leng Yue dan tertawa terbahak-bahak. Selain itu, tatapan Chu Feng sangat aneh dan jahat. Situasi ini menyebabkan Leng Yue merasa sangat tidak nyaman. Tanpa sadar, dia memandangi dirinya sendiri. Begitu dia melihat tubuhnya, Leng Yue segera berteriak ketakutan. Kemudian, panik menutupi wajahnya. Dia terkejut menemukan bahwa dia saat ini benar-benar telanjang. Pakaian yang dia kenakan semuanya hilang. Sama seperti itu, dia telah mengungkapkan segalanya untuk Chu Feng. Setelah menemukan bahwa situasinya buruk, Leng Yue segera menggunakan kekuatan roh dunianya untuk membuat pakaian untuk menutupi tubuhnya yang telanjang. Kemudian, dia secara tidak sadar mengalihkan pandangannya ke Chu Feng dan Bai Li Xinghe. Tatapan Bai Li Xinghe masih tertuju pada tubuhnya. Betul, pandangannya tertuju pada tubuhnya dan bukan wajahnya. Selain itu, lokasi tepatnya dari tatapannya berada di lokasi yang sangat memalukan. Dia telah terlihat, semuanya telah terlihat. Meskipun dia telah menutupi dirinya, itu sudah terlambat. Segalanya sudah terlihat. Malu, rasa malu yang luar biasa. Bagi wanita, yang paling penting adalah kesucian mereka. Khususnya untuk wanita seperti Leng Yue, yang tidak menempatkan laki-laki di dunia di matanya, dia menganggap kesuciannya lebih penting. Dia merasa bahwa, di seluruh tanah suci martialism, selain 5 kaisar yang sudah mati, tidak ada pria lain yang bisa cocok dengannya, tidak ada yang memenuhi syarat untuk melihat tubuh gioknya. Namun, hari ini, tubuh gioknya telah sepenuhnya terlihat. Dengan demikian, bagaimana dia bisa menerima ini? Pada saat ini, Leng Yue berteriak. Suaranya menyebabkan ruang bergetar. Semua rekonsiliasi, rasa malu, dan amarahnya hadir dalam teriakannya. Chu Feng, kamu melakukannya? Tiba-tiba, Leng Yue melemparkan tatapan sedingin es ke Chu Feng. Dia tiba-tiba ingat apa yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya, Chu Feng telah melepaskan teknik pedang yang sangat sengit padanya. Tidak hanya teknik pedang itu sangat dalam, teknik itu juga membuatnya lengah. Dia tidak punya pilihan selain mengerahkan semua kekuatannya untuk memblokir serangan Chu Feng. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan terluka. Namun, bukan hanya dia tidak terluka, serangan Chu Feng menjadi semakin lambat. Lalu, Chu Feng tiba-tiba menjauhkan diri dari pertempuran. Kemudian, hal dari yang sebelumnya terjadi. Baru sekarang dia menyadari bahwa teknik pedang Chu Feng tidak dimaksudkan untuk melukainya. Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk mempermalukannya. Menggunakan teknik pedang yang tajam, Chu Feng telah memotong semua pakaiannya, meninggalkannya benar-benar telanjang. Chu Feng, kamu bajingan yang tak tahu malu, aku akan membunuhmu. Itu semua karena Chu Feng bahwa tubuh telanjangnya dilihat oleh 2 pria. Karena itu, Leng Yue tidak dapat menahan amarahnya. Dalam kemarahan, dia berubah menjadi pedang perak sepanjang 100 meter yang menusuk Chu Feng. Leng Yue telah melepaskan keterampilan bela diri tabu bumi dari Istana Hukum Surgawi. Kekuatannya sangat kuat. Dia berhasil memotong celah besar di langit. Erten tabu, formasi 5 elemen, melihat bahwa Leng Yue telah melepaskan keterampilan bela diri yang kuat, Chu Feng tidak berani meremehkannya. Tanpa ragu, ia melepaskan 5 elemen angin, kilat, air, api, dan tanah. 5 elemen saling menjalin satu sama lain dan berubah menjadi kompas besar yang mengelilingi Chu Feng di dalamnya. Bas! Pedang yang diubah oleh Leng Yue telah tiba. Itu berusaha menembus kompas Chu Feng. Namun, ketika pedang dan kompas bertabrakan, mereka saling bertahan. Untuk saat ini, Leng Yue tidak dapat melukai Chu Feng. Tiba-tiba, Chu Feng berkata dengan ekspresi yang sangat serius, Leng Yue, aku hanya bermain lelucon sebelumnya. Tenangkan dirimu dulu. Aku memiliki masalah yang sangat penting yang harus aku sampaikan kepada kamu. Sementara Leng Yue sangat marah pada saat ini dan memiliki niat membunuh yang meluap ke arah Chu Feng, dia terkejut menemukan bahwa Chu Feng telah menghapus senyumnya. Dan mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi yang sangat serius. Jadi, dia bertanya, apa itu? Meskipun kamu jelek, sosok kamu sangat bagus. Hehe, setelah menyelesaikan kata-kata itu, Chu Feng mengungkapkan senyum yang sangat tak tahu malu di wajahnya. Selanjutnya, dia mulai menjalankan pandangannya yang tak tahu malu ke seluruh tubuh Leng Yue lagi. Chu Feng, aku, Leng Yue, pasti akan membunuhmu hari ini. Leng Yue sangat marah bahwa hatinya berkedut dan jiwanya gemetar karena marah. Dia mulai terus melepaskan serangan ke Chu Feng dengan maksud untuk memecah tabu Erten Chu Feng, formasi 5 elemen. Dia ingin meretas Chu Feng menjadi 8 bagian untuk meredakan kemarahan di hatinya. Ayo, tidak buruk, tidak buruk. Ini yang aku cari. Hanya dengan bertingkah seperti ini kamu mirip dengan murid nomor 1 Istana Hukum Surgawi. Petik 2. Namun, aku bertaruh itu akan menjadi hal yang lebih baik untuk ditonton jika kamu telanjang saat kamu marah. Ayo, cabut pria ini lagi. Petik 2. Tiba-tiba, tubuh Chu Feng bergeser. Dia telah memisahkan diri dari tabu ertennya, formasi 5 elemen dan meraih di belakang Leng Yue. Wos! Saat cahaya berkedip, Chu Feng mengayunkan pedang abadi surgawi, melepaskan teknik pedang abadi surgawi yang tajam dari sebelumnya untuk menyerang Leng Yue.
Adapun pedang yang Leng Yue telah berubah menjadi, itu telah berhasil menembus jauh ke dalam tabu erten Chu Feng, formasi 5 elemen, dan saat ini terjebak. Dia benar-benar tidak dapat melarikan diri, dan hanya bisa menonton ketika serangan Chu Feng mencapai dirinya. Sial. Pada saat ini, ekspresi Leng Yue sangat berubah. Di saat putus asa ini, kilat biru melintas di matanya. Kemudian, cuaca mulai berubah. Beberapa baut kilat ditembakkan dari tubuhnya dan menuju Chu Feng. Pa. Baut petir datang terlalu tiba-tiba. Selain itu, mereka sangat kuat. Chu Feng tidak bisa mengabaikan mereka. Jadi, dia akhirnya menggunakan Heavenly Immortal Sword untuk memblokir mereka. Yang mengatakan, pedang abadi surgawi Chu Feng bahkan lebih kuat. Setelah memblokir baut kilat yang masuk, Chu Feng terus maju untuk menyerang Leng Yue. Petir tidak mampu menghentikan Chu Feng. Namun, tepat pada saat ini, seperti badai bersiul, kekuatan ilahi Leng Yue datang menyapu Chu Feng. Kombinasi angin kencang dengan baut kilat langsung meningkatkan kekuatan keseluruhannya. Meskipun Chu Feng memiliki pedang abadi surgawi, dia masih hanya bisa nyaris tidak memblokir mereka. Gadis itu, apakah ini sekuat ini? Tanda seru petik 2. Pada saat ini, Chu Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah saat baut petir muncul. Pada saat ini, dia telah mengkonfirmasi dugaannya. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya dengan keras, Leng Yue, kamu benar-benar memiliki 2 kekuatan ilahi? Tanda seru petik 2. Saat ketika petir muncul, Chu Feng telah menemukan bahwa kekuatan mereka sangat istimewa. Itu bukan keterampilan bela diri yang biasa. Sebaliknya, itu adalah kekuatan ilahi. Namun, setelah mengingat bagaimana Leng Yue sudah mengungkapkan kekuatan ilahinya, Chu Feng menjadi bingung. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi satu orang untuk memiliki 2 kekuatan ilahi. Paling tidak, dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Namun, pada saat ini, Chu Feng yakin bahwa Leng Yue memiliki 2 kekuatan ilahi. Baik angin dan kilat adalah kekuatan ilahi. Dia yakin tentang itu. Kamu cukup tajam. Di antara sesama generasi muda aku, kamu adalah orang pertama yang memaksa aku untuk mengungkapkan kekuatan ilahi petir surgawi aku. Petik 2. Namun, aku mungkin juga memberitahumu ini. Semua orang yang melihat aku menggunakan 2 kekuatan ilahi ini secara bersamaan telah dibunuh oleh aku. Petik 2. Setelah Leng Yue mengatakan kata-kata itu, kekuatan ilahi yang kuat dan angin daya ilahi menyatu bersama. Di dalam angin, kilat. Di dalam kilat, angin. Kekuatannya sangat kuat. Rumble. Setelah angin dan kilat menyatu satu sama lain, mereka melonjak ke arah Chu Feng seperti naga besar angin dan kilat. Tidak hanya serangan itu sangat kuat, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Leng Yue tidak berbohong. Dia benar-benar berencana untuk membunuh Chu Feng. Kekuatan ilahi. Mereka benar-benar 2 kekuatan ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin satu orang memiliki 2 kekuatan ilahi? Lebih jauh lagi, dia telah memahami kedua kekuatan ilahi ini dengan terampil, dan telah benar-benar berhasil dengan cerdik menggabungkan mereka bersama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, saat Baili Xinghe memandang Leng Yue di langit, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bab 1792 Heaven Tabu Martial Skill. Karena Baili Xinghe juga merupakan tubuh ilahi, ia tahu betul seberapa kuat kekuatan ilahi itu. Kekuatan ilahi ditempatkan di dalam tubuh seseorang. Seseorang dapat mencoba untuk menangkap mereka dan mengendalikan mereka. Namun, sangat sulit untuk memahami dan mengendalikan mereka. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan ilahi tidak terbatas, dan sangat sulit untuk diukur. Terlepas dari berapa banyak kekuatan ilahi yang dapat ditangkap, selama ia memiliki kekuatan ilahi di dalam tubuh seseorang, kekuatannya juga akan menjadi miliknya. Bahkan jika seseorang gagal memahami kekuatan ilahi, tubuh seseorang masih harus menanggungnya. Sudah menjadi batas bagi satu orang untuk dapat memiliki kekuatan ilahi tunggal dalam tubuh mereka. Bagaimana mungkin ada 2 kekuatan ilahi dalam satu tubuh? Bagaimana mungkin seseorang dapat menanggungnya, menguasai mereka? Leng Yue, apakah kamu monster? Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Baili Xinghe dipenuhi dengan keheranan. Cara dia melihatnya, apa yang telah dicapai Leng Yue bukanlah sesuatu yang manusia mampu capai. Chu Feng sudah selesai. Dia sudah pasti melakukannya. Terlepas dari seberapa berbakatnya dia masih belum akan cocok dengan wanita iblis itu. Petik 2. Lawannya sudah bukan manusia lagi. Dia adalah iblis yang sebenarnya. Baili Xinghe berseru dalam hatinya. Meskipun Baili Xinghe ingin Chu Feng terbunuh sepanjang waktu, dia merasa kasihan pada Chu Feng saat ini. Dia sudah melihat bakat Chu Feng untuk dirinya sendiri. Dia sangat percaya bahwa jika Chu Feng terus menjadi dewasa, dia kemungkinan besar akan menjadi yang terkuat di antara generasi muda. Sayangnya, sebelum Chu Feng matang, ia telah bertemu Leng Yue, sesama karakter tingkat iblis. Menilai dari situasinya sekarang, Leng Yue bahkan lebih seperti iblis daripada Chu Feng. Sebenarnya, memang benar bahwa Chu Feng sedang ditekan oleh Leng Yue sekarang. Kekuatan budidaya dan pertempuran Leng Yue setara dengan Chu Feng. Persenjataan kekaisaran mereka yang tidak lengkap juga berkualitas sangat tinggi, dan juga setara satu sama lain. Namun, Leng Yue memiliki 2 kekuatan ilahi. Kedua kekuatan ilahi itu juga berada dalam harmoni yang sempurna satu sama lain, meningkatkan kekuatan keseluruhan mereka berkali-kali.
Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Chu Feng memanggil teknik air abadi-abadi dan teknik api abadi-abadi, dia tidak akan bisa melawan Leng Yue. Leng Yue, karena kamu telah mengungkapkan kartu trufmu, aku juga akan membiarkanmu merasakan kemampuanku. Chu Feng tidak mundur. Sebagai gantinya, ia melanjutkan perjalanan. Kemudian, 4 sinar lampu meledak secara eksplosif dari tubuhnya. Roar. Dalam sekejap, auman mulai beresonansi di seluruh langit dan bumi. Teknik Dashing Azure Dragon, teknik pemotongan harimau putih, teknik pemulihan burung vermilion, teknik armor kura-kura hitam. Seperti 4 binatang ilahi, dengan cara yang hidup dan seperti hidup, 4 teknik rahasia agung-agung muncul di sekitar Chu Feng. Dengan kemunculan 4 keahlian rahasia agung tertinggi, kekuatan Chu Feng mungkin tidak lagi kalah dengan Leng Yue. Selanjutnya, dia saat ini tampil lebih mengesankan daripada Leng Yue. Perasaan ini, mereka keterampilan rahasia tertinggi. Chu Feng, kamu benar-benar memiliki 4 keterampilan rahasia tertinggi? Pada saat ini, Leng Yue sangat terkejut. Seberapa berharganya keterampilan rahasia, meskipun dia memiliki 2 kekuatan ilahi, dia tidak memiliki keterampilan rahasia tunggal. Namun tidak hanya Chu Feng memiliki teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api, ia memiliki 4 keterampilan rahasia tambahan selain mereka. Selanjutnya, menilai dari penampilan mereka, keempat keterampilan rahasia itu bahkan lebih kuat daripada teknik mendalam air abadi dan teknik mendalam api abadi. Chu Feng memiliki total 6 keterampilan rahasia. Namun dia, Leng Yue, tidak memilikinya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dengan ini? Sebenarnya, reaksi kaget Leng Yue sudah cukup tenang. Ketika Chu Feng mengungkapkan 4 keterampilan rahasia agungnya, Bai Li Xinghe, yang menyaksikan pertempuran, benar-benar terpana. Tidak peduli apa, Bai Li Xinghe adalah murid pribadi Imapal penyempurnaan Weaponry Refinement. Dia bisa dikatakan seseorang yang telah mengalami dunia yang lebih luas, aspek masyarakat yang lebih besar. Baginya berada dalam kondisi tertegun, itu benar-benar tidak sesuai dengan statusnya. Namun, ini juga menandakan betapa mencengangkannya bagi Chu Feng untuk memiliki 6 keterampilan rahasia. Pada saat ini, dengan mengandalkan kekuatan ilahi dari 4 keterampilan rahasia agungnya, Chu Feng mampu memblokir serangan Leng Yue. Sekali lagi, kedua pejuang mencapai keseimbangan kekuatan. Chu Feng, menarik, benar-benar menarik. Mereka mengatakan bahwa ketika master keterampilan rahasia masih hidup, keterampilan rahasia itu tidak akan mati. Bahwa ketika master skill rahasia terbunuh, skill rahasia masih tidak akan mati. Namun, jika masternya mati, skill rahasianya akan menemukan master baru. Petik 2. Hari ini, kamu benar-benar berani mempermalukan aku seperti ini. Aku pasti akan membunuhmu. Aku tidak hanya akan membunuh kamu, aku juga akan menggali mata kamu, menjarah senjata kamu, merebut harta kamu dan menundukkan keterampilan rahasiamu. Petik 2. Semua yang kamu miliki, semua yang kamu peroleh melalui upaya yang cermat, akan menjadi milik aku. Semua upaya kamu sebelumnya akan dikhususkan untuk aku, Leng Yue. Petik 2. Melihat 4 keterampilan rahasia agung Chu Feng, keserakahan melintas di mata Leng Yue. Setelah itu, Leng Yue, yang jarang tersenyum, sebenarnya mulai tersenyum. Hanya, senyumnya saat ini sangat jahat. Wos, wos, wos. Kemudian, tangannya mulai berubah dengan cepat. Banyak segel tangan yang rumit sedang dibentuk tanpa henti. Dengan kecepatan yang mirip dengan cahaya, mereka melintas. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat mulai menyebar dari tubuh Leng Yue. Aura ini, setelah merasakan aura Leng Yue, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Alasan untuk itu adalah karena aura Leng Yue terlalu tidak biasa. Leng Yue itu, apa yang dia rencanakan? Chu Feng merasa bahwa situasinya buruk. Dia segera mengangkat Heavenly Immortal Sword dan melepaskan Earthen Tabu, Slash Firmament. Wos, 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 wos. Dalam saat putus asa, Chu Feng mengirimkan 9 tebasan berturut-turut. Dia tidak lagi menahan diri. 9 garis miring saling bertabrakan. Langit dan bumi menjadi gelap gulita. Hanya tebasan merah yang menyilaukan yang bisa dilihat. Pada saat 9 tebasan menerobos banyak dinding yang dibentuk oleh angin dan kilat dan mendekati Leng Yue tiba-tiba mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Heh, serangan mendadak? Sayangnya, kamu terlambat. Petik 2. Boom. Tepat setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Leng Yue tiba-tiba mengangkat tangannya. Kemudian, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Sinar keemasan cahaya itu sangat terang. Itu benar-benar berhasil mencegat ke-9 tebasan Chu Feng secara paksa. Itu adalah... Sinar keemasan cahaya itu benar-benar terlalu menyilaukan. Bahkan tubuh Leng Yue ditutupi olehnya. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng hanya bisa menggunakan mata langitnya. Di hadapan mata surganya, semuanya jelas. Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa ada segel emas yang mengambang di atas telapak tangan Leng Yue. Segel itu berbentuk persegi dan setengah ukuran telapak tangannya. Adapun sinar keemasan sombong, itu sedang dipancarkan oleh segel emas itu. Selanjutnya, ruang yang mengelilingi segel emas itu bergetar tanpa henti. Gemetar semacam itu tidak menyerupai gemetaran yang disebabkan oleh kekuatan yang menindas. Sebaliknya, itu tampak lebih seperti gemetaran karena ketakutan. Segel emas itu sebenarnya berhasil membuat ruang itu sendiri takut akan hal itu. Sudah tidak perlu menyebutkan seberapa kuat segel emas itu. Namun, yang paling penting, Chu Feng menemukan bahwa segel emas bukanlah harta, juga bukan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Sebaliknya, itu adalah kekuatan bela diri murni.
Mungkinkah itu? Setelah melihat segel emas itu, mata Chu Feng bersinar dan hatinya menegang. Chu Feng, keterampilan bela diri kamu sangat kuat. Itu bisa dikatakan sebagai keterampilan bela diri tabu erten paling kuat yang pernah aku lihat. Namun, sayangnya, terlepas dari seberapa kuat skill martial erten tabu kamu, itu tidak akan bisa melukai aku sedikit pun. Alasan untuk itu adalah karena apa yang telah aku lepaskan adalah skill martial surga tabu. Petik 2. Leng Yue dengan lantang mengucapkan 5 kata, Heaven Tabu, Dao Light Seal. Heaven Tabu, tentu saja, itu adalah Heaven Tabu martial skill. Istana hukum surgawi benar-benar layak menjadi salah satu dari 3 istana. Itu benar-benar memiliki tabu surga bagi murid-muridnya untuk berkultivasi, setelah melihat segel emas yang kuat di tangan Leng Yue. Jejak kekaguman dan iri yang langka bersinar melalui mata Chu Feng. Heaven Tabu martial skill adalah keterampilan bela diri yang mirip dengan legenda. Chu Feng belum pernah bisa menemukan satu pun. Hari ini, dia akhirnya melihat satu. Namun, itu digunakan oleh lawannya. Bagi Chu Feng, ini sama sekali bukan kabar baik. Chu Feng, kamu harus menyerah. Jika kamu berlutut dan memohon pengampunan sekarang, aku bersedia untuk tidak menggali mata kamu dan meninggalkan kamu mayat yang utuh, kata Leng Yue. Bagaimana jika aku tidak, kata Chu Feng. Jika kamu menolak, maka aku akan membuatnya sehingga kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu dibunuh, kata Leng Yue sengit. Pada saat ini, dia berbicara dengan sangat percaya diri. Yang mengatakan, dia memang memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan percaya diri. Memang benar bahwa Leng Yue adalah anggota terkuat dari generasi muda yang pernah dihadapi Chu Feng. Bahkan, dapat dikatakan bahwa, menghadapi Leng Yue seperti itu, Chu Feng saat ini berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum ringan dan berkata, cobalah dulu. Bab 1793 Are you looking for me? Aku akan menunjukkanmu sekarang. Sayangnya, kamu tidak akan bisa melihatnya. Saat Leng Yue berbicara, cahaya keemasan tumbuh lebih terang. Kemudian, dia melemparkan segel emas ke arah Chu Feng. Begitu segel emas dilemparkan, itu mulai menembak lurus ke arah Chu Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang paling penting, segel emas itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan Chu Feng tercengang oleh kekuatannya. Jika segel emas itu untuk menyerang Chu Feng, dia akan bertemu dengan kematian yang mengerikan, dengan tubuh yang sobek dan tulang yang hancur. Tubuh dan jiwanya akan dihancurkan. Namun, meskipun segel emas sangat kuat, Chu Feng dapat dengan jelas melihat lintasan serangannya. Menggunakan teknik Dashing Azure Dragon, Chu Feng menghindari ke samping dan menghindari serangan segel emas. Dia benar-benar mengelak, bagaimana ini bisa terjadi, melihat bahwa Chu Feng telah menghindari tabu surga, segel cahaya Dao, alis Leng Yue terangkat kaget. Dia sangat terkejut. Dia tahu Heaven Tabu, karakteristik Dao Light Seal dengan sangat baik. Selain kekuatannya yang luar biasa kuat, cahaya yang dipancarkan olehnya mampu menghalangi garis pandang lawan. Dari sana, itu akan bisa meluncurkan serangan mendadak yang tidak bisa dihindari lawan. Selain itu, cahaya keemasan itu sangat kuat dalam menghalangi garis pandang lawan seseorang. Bahkan spiritualis dunia jubah tanda jubah ular tidak akan bisa melihatnya. Mungkinkah itu keberuntungan? Leng Yue tidak punya pilihan selain berpikir bahwa Chu Feng berhasil menghindari serangan dengan keberuntungan. Dengan demikian, dengan lambaian tangannya, segel emas mulai menembak lurus ke arah Feng Feng sekali lagi. Wos, namun, seperti sebelumnya, cahaya biru melintas di bawah kaki Chu Feng. Sekali lagi, dia berhasil menghindari segel emas. Ini bukan keberuntungan. Dia sebenarnya mampu melihat lintasan tabu surga, Dao Light Seal. Petik 2. Itu Chu Feng, tepatnya berapa banyak trik yang dia miliki di lengan bajunya? Leng Yue mulai mengerutkan kening, dan tatapannya menjadi serius. Meskipun dia memang tidak menempatkan Chu Feng di matanya pada awalnya, karena masalahnya, dia sekarang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Chu Feng adalah lawan yang sangat menakutkan. Karena kamu bisa melihatnya, maka kita akan melihat apakah kamu akan dapat menyamai kecepatannya. Leng Yue mulai membentuk segel tangan dengan tangannya. Kemudian, cahaya keemasan tumbuh lebih menyilaukan, dan kecepatan segel emas juga meningkat. Saat berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, Chu Feng berteriak, sialan, apakah ini kekuatan skill martial surga tabu? Bagaimana aku mengalahkannya? Leng Yue, bisakah kita tidak membatalkannya begitu saja? Pada saat ini, panik memenuhi wajahnya. Tadi dia ketakutan. Teruslah memohon. Bahkan jika kamu memohon maaf kepada aku masih tidak akan membiarkan kamu pergi. Melihat Chu Feng, yang telah bermain-main dengannya sejak awal. Berlarian di semua tempat sambil panik dalam ketakutan dan bahkan mencoba untuk berdamai dengan dia, Leng Yue mengungkapkan ekspresi kepuasan dan kedengkian. Sementara itu, dia telah mengeluarkan semua kartu asnya. Untungnya, dia berhasil mendapatkan keunggulan absolut. Chu Feng, siapa yang mengira bahwa kamu pun akan mengalami hari seperti itu? Namun, sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Petik 2. Jika sudah di awal, Leng Yue mungkin telah memutuskan untuk membiarkan Chu Feng pergi. Lagi pula, ini adalah wilayah penerus Kaisar Gong, dan Chu Feng memiliki hubungan yang cukup baik dengan penerus Kaisar Gong. Secara alami tidak masuk akal baginya untuk membunuh Chu Feng di tempat ini.
Namun, setelah menemukan bahwa Chu Feng memiliki 6 keterampilan rahasia padanya, dia benar-benar tidak akan membiarkan Chu Feng hidup. Dia bertekad untuk memperoleh 6 keterampilan rahasia tertinggi itu. Leng Yue, kamu jalang sialan. Kami jelas mengatakan bahwa ini hanya perdebatan. Namun, kamu ingin membunuhku. Aku akan menjatuhkanmu. Keluhan Chu Feng meluap. Dia mulai mengutuk Leng Yue tanpa henti. Pada saat yang sama dia mengutuk Leng Yue, dia juga mulai mencoba mendekatinya. Namun, saat Chu Feng terhuyung-huyung di tengah udara sambil berusaha melarikan diri dengan panik dari segel emas Leng Yue, tidak peduli bagaimana orang memandangnya. Ia tampaknya terjebak dalam dilema. Apakah kamu kehilangan kemampuan untuk berpikir? Kamu ingin memberikan segalanya untuk mencoba menjatuhkan aku? Petik 2. Datang. Terlepas dari kemampuan seperti apa yang kamu miliki, kamu masih akan terbunuh hari ini. My Heaven Tabu, Dao Light Seal pasti melampaui imajinasi kamu. Petik 2. Semakin banyak Feng Feng mengutuk, semakin Leng Yue merasa senang. Cara dia melihatnya, Chu Feng sudah tidak lagi menjadi ancaman. Erten Tabu, Selas Firmamen. Akhirnya, Chu Feng menemukan peluang. Dia melepaskan Erten Tabu, Firmamen Selas dan mengirim 9 tebasan berturut-turut. Namun, Leng Yue tidak repot-repot memperhatikan serangan Chu Feng sama sekali. Dia terus mengendalikan segel emas itu untuk menyerang Chu Feng. Boom, 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 boom. Tepat pada saat ini, 9 tebasan berturut-turut dari Erten Tabu, Selas Firmamen semua meledak. Mereka semua terhalang oleh cahaya keemasan yang menutupi Leng Yue. Hahaha. Leng Yue tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Chu Feng dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tubuh aku tidak akan dilindungi hanya karena anjing laut emas aku mengejar kamu? Aku mungkin juga memberitahu kamu ini, tabu surga aku, Dao Light Seal mampu menyerang dan mempertahankan pada saat yang sama. Yang mengejar kamu adalah kemampuan ofensifnya, sedangkan yang melindungiku adalah kemampuan defensifnya. Petik 2. Untuk dirimu saat ini, bahkan jika kamu harus mengerahkan semua kekuatanmu, kamu tidak akan bisa melukai aku sedikit pun. Kamu tidak perlu berusaha begitu keras untuk mendekati aku. Aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan mengizinkan kamu untuk mendatangi aku. Ayo, serang aku. Hari ini, aku akan memberitahu kamu apa yang dimaksud dengan keputusasaan. Petik 2. Hahaha. Leng Yue membuka lengannya lebar-lebar dan mengungkapkan penampilan memberitahu Chu Feng untuk menyerangnya. Meskipun dia telah bertindak seperti ini, segel emas yang mengejar Chu Feng masih mengejarnya. Leng Yue, kamu memaksaku di sini. Cepat, hentikan sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan menahan lagi, teriak Chu Feng. Tidak lagi menahan, ayo, tunjukkan padaku bagaimana kamu akan berhenti menahan diri. Kamu hanya tahu tentang membual dan tidak ada yang lain. Pria macam apa kamu? Semakin Leng Yue tertawa, semakin tawa paniknya. Pada saat ini, Chu Feng mirip dengan badut di depannya. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku memiliki harta. Jika aku menggunakannya, bahkan peringkat 2 kaisar bela diri akan terbunuh. Bahkan tabu surga kamu, segel cahaya Dao tidak akan dapat melindungi kamu. Petik 2. Tapi, sehubungan dengan istana hukum surgawi, aku tidak ingin membunuhmu, kata Chu Feng. Jangan, ayo, kamu harus mengeluarkannya dan memperluas cakrawala aku. Jadi bagaimana jika aku terbunuh? Leng Yue berkata dengan ekspresi tidak setuju. Dia tidak percaya bahwa Chu Feng memiliki harta yang mampu membunuh pangkat 2 kaisar bela diri. Leng Yue, kamu benar-benar memaksaku ke sudut sini. Sialan, dasar brengsek. Dengan sangat marah, Chu Feng mulai mengutuk dengan liar. Hasil dari pertempuran sudah diputuskan. Chu Feng sudah dikalahkan. Melihat pemandangan di langit, Bai Li Xinghe akhirnya mengungkapkan senyum santai. Seperti Leng Yue, dia juga merasa bahwa Chu Feng bertindak seperti badut sekarang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung melawan Leng Yue. Selama Chu Feng terbunuh, Bai Li Xinghe akan memiliki satu musuh besar kurang. Secara alami, dia akan merasa diyakinkan pada saat ini. Namun, pada saat Leng Yue dan Bai Li Xinghe menatap Chu Feng seolah-olah dia seorang badut, sudut-sudut mulut Chu Feng terangkat menjadi senyum aneh. Dia berpikir pada dirinya sendiri, sudah waktunya bagi aku untuk membiarkan kamu mengalami kemampuan khusus dari teknik armor kura-kura hitam. Wos, wos, wos. Tiba-tiba, tubuh Chu Feng bergeser. Setelah itu, kabut tak terbatas mulai menyebar. Apa itu? Ketika kabut itu mulai menyebar, penglihatan Leng Yue dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat itu juga, ilusi muncul di hadapannya. Ilusi, aku berhalusinasi sebelumnya. Chu Feng itu benar-benar menggunakan kemampuan halusinasi. Pada saat ini, Leng Yue telah tersadar. Namun, panik memenuhi wajahnya, karena dia terkejut menemukan bahwa Chu Feng yang telah melarikan diri sebelum dia menghilang. Apakah kamu mencari aku? Tepat pada saat ini, tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakang Leng Yue. Chu Feng, kamu, mendengar suara ini, Leng Yue menjadi gugup. Dia berbalik dan menemukan bahwa bukan hanya Chu Feng di belakangnya, dia kurang dari 10 meter darinya. Secara logis, seharusnya tidak mungkin bagi Chu Feng untuk sedekat itu dengannya, karena dia dilindungi oleh cahaya keemasan. Namun, Chu Feng justru sedekat itu dengannya. Bab 1794 Penghinaan Mutlak. Aku akan membiarkanmu mengalami halilintar sejati. Mata Chu Feng menyipit. Kemudian, tubuhnya mulai berputar. Zes.
Saat dia berputar, cahaya mulai berkedip, dan baut petir yang tak terhitung jumlahnya keluar secara eksplosif dari tubuh Chu Feng seperti bilah tajam. Dimanapun kilat berlalu, segala sesuatu di jalannya dihancurkan. Bahkan cahaya keemasan yang melindungi Leng Yue tidak mampu menahan petir. Akhirnya, total 6 sambaran petir menembus tangan, kaki, dada, dan perut Leng Yue. Ah! Begitu baut kilat memasuki tubuhnya, Leng Yue segera menjerit. Kemudian, seperti layang-layang dengan talinya terpotong, dia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Kekuatan kejatuhannya begitu kuat sehingga bahkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang dia pegang di tangannya berakhir dengan mengetuk jauh. Apa itu baut kilat? Mungkinkah skill marsial surga tabu? Tapi, mengapa mereka sangat mirip dengan kilat yang menutupi Chu Feng? Petik 2. Segalanya terjadi terlalu cepat. Bai Li Xinghe belum berhasil melihat apa yang terjadi dengan jelas. Namun, dia telah berhasil melihat petir yang dilepaskan Chu Feng, dan merasakan betapa menakutkannya mereka. Kemudian, Bai Li Xinghe menatap Leng Yue. Pada saat ini, dia jatuh ke tanah, dan berguling-guling dan menjerit kesakitan. Dari ini, Bai Li Xinghe tahu bahwa, terlepas dari teknik apa yang digunakan Chu Feng sebelumnya, ia telah berhasil menembus pertahanan tabu surga Leng Yue. Dao Light Seal dan menyebabkan luka serius padanya. Pertempuran ini adalah kemenangan Chu Feng. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana aku bisa dikalahkan? Petik 2. Pada saat ini, Leng Yue berjuang untuk bangkit kembali. Namun, sebagian dari kilat yang menembus tubuhnya tertinggal di dalam tubuhnya. Justru bagian petir yang menyiksa Leng Yue menyebabkannya sangat menderita. Dia tidak dapat melepaskan kekuatan apapun di tubuhnya. Bahkan, dia tidak memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Seperti yang mereka katakan, tidak akan pernah ada banyak penipuan dalam perang. Leng Yue, kamu sudah benar-benar dikalahkan. Pada saat ini, suara Chu Feng terdengar dari langit. Chu Feng, kamu, melihat Chu Feng, yang menatapnya dengan senyum tenang di wajahnya, Leng Yue terkejut. Tatapan Chu Feng dipenuhi dengan penghinaan, dipenuhi dengan niat untuk mempermainkannya. Seolah-olah dia sedang melihat mainan. Alat permainan, Leng Yue adalah mainan di matanya. Meskipun dia memiliki kekuatan meluap, dia telah dipermainkan oleh Chu Feng sejak awal. Semuanya palsu. Penampilan seperti badut Chu Feng sebelumnya, penampilan bingung dan panik, telah dibuat dengan sengaja. Chu Feng melakukan itu sehingga dia akan menurunkan penjaganya sehingga dia akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya dan melepaskan serangan mendadak. Put. Leng Yue duduk di tanah. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Meskipun dia telah mencapai realisasi itu sekarang, itu sudah terlambat. Dia benar-benar telah dikalahkan dalam pertempuran ini. Dia belum dikalahkan dalam hal budidaya, kekuatan pertempuran atau bahkan keterampilan bela diri. Sebaliknya, dia telah dikalahkan dalam hal teknik. Namun, justru karena inilah dia tidak berdamai untuk menerima kebenaran. Sialan, pada saat ini, Leng Yue sudah melupakan rasa sakit tubuhnya. Dia mengepalkan tangan gioknya dengan erat. Mengalahkan, ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan menyedihkan. Tiba-tiba, ekspresi Leng Yue sangat berubah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Ternyata Chu Feng benar-benar telah tiba di depannya. Tidak hanya itu, dia telah merebut Cosmos Sak di pinggangnya. Leng Yue telah menghubungkan Cosmos Sak itu ke tubuhnya melalui penggunaan formasi roh. Jadi, tidak mungkin bagi orang biasa untuk merebutnya. Namun, Chu Feng dengan mudah memutuskan hubungan antara dia dan Cosmos Sak-nya, dan kemudian merebutnya. Kemudian, dia mengambil Saks Kosmos lainnya. Apa yang aku lakukan, Leng Yue, karena kamu menyetujui taruhan, kamu harus menerima kerugiannya. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan sebelumnya? Petik 2. Tidak apa-apa jika kamu lupa. Aku bisa mengingatkan kamu, pertandingan ini di antara kita, pemenang akan mendapatkan semua harta yang dimiliki oleh yang kalah. Jadi, harta karunmu ini milikku sekarang. Petik 2. Dikatakan, kamu memiliki banyak harta karun bersamamu. Pasti butuh sedikit usaha untuk mendapatkan semua harta ini, bukan? Aku harus benar-benar berterima kasih atas semua upaya teliti kamu untuk menyediakan semua harta ini untuk aku. Terima kasih. Chu Feng memeriksa Cosmos Saks di tangannya, lalu mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi puas di wajahnya. Alasan untuk itu adalah karena Leng Yue benar-benar memiliki cukup banyak harta karun di Cosmos Saks-nya. Penampilan puas Chu Feng tampaknya sangat memprovokasi Leng Yue. Namun, Chu Feng belum puas dulu. Sebagai gantinya, ia mulai berjalan ke arah barat daya. Alasan untuk itu adalah karena persenjataan kekaisaran Leng Yue yang tidak lengkap ada di sana. Tidak buruk, itu senjata yang sangat bagus. Itu pasti sangat berharga. Chu Feng mengambil tongkat dan mulai memeriksanya dengan sungguh-sungguh. Chu Feng, letakkan semua barang-barang itu. Pada saat ini, Leng Yue mendapatkan kekuatan entah dari mana dan benar-benar berhasil berdiri kembali. Meskipun dia terhuyung-huyung, dia mulai berlari ke arah Chu Feng untuk mengambil kembali hartanya. Leng Yue, aku sarankan kamu untuk tidak datang ke sini. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya, kata Chu Feng. Kembalikan mereka padaku. Dengan betapa marahnya Leng Yue, bagaimana dia bisa berhenti? Jepret. Tiba-tiba, suara pecah datang dari bawah kaki Leng Yue. Dia menunduk untuk melihat, dan menemukan bahwa dia telah melangkah ke pembentukan roh. Pembentukan roh itu sangat halus, dan telah disembunyikan dengan sangat mendalam. Diatasi oleh putus asa, Leng Yue tidak memperhatikan pembentukan roh itu sama sekali.
Pada saat ini, Leng Yue memiliki ekspresi yang sangat gelisah di wajahnya. Dia pertama kali mencium bau aneh dan bau dari bawah kakinya. Kemudian, dia melihat zat kuning coklat keluar dari bawah kakinya. Puh, dalam sekejap, zat kuning coklat meletus dari bawah kaki Leng Yue seperti letusan gunung berapi. Ada begitu banyak benda kuning coklat yang menelan Leng Yue dalam sekejap. Ini. Melihat zat kuning coklat yang telah menenggelamkan Leng Yue, mata Bai Li Xinghe terbuka lebar, dan lidahnya diikat. Dia tidak berani percaya apa yang dilihatnya. Nyata, pada saat ini, bahkan ratu-ratunya memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mengenali pembentukan roh itu. Chu Feng telah mengatur pembentukan roh itu. Selanjutnya, dia sudah mengaturnya sebelum datang ke tempat ini. Saat itu, Chu Feng mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan 2 item untuk membuat rencananya sukses. Pertama, ada cincin di jari Egi. Kedua, ada pembentukan roh itu. Saat itu, Egi tidak mengerti persis apa itu pembentukan roh. Namun, dia sekarang mengerti. Yang terkandung dalam formasi roh itu adalah pupuk kandang. Setelah pembentukan roh diaktifkan, itu akan berubah menjadi tangki limbah besar. Pada saat itu, Leng Yue telah jatuh ke dalam tangki septik. Chu Feng menghela nafas, bukankah aku sudah mengatakan untuk tidak datang? Mengapa kamu harus menolak untuk mendengarkan? Lihat ini, kamu telah melompat ke dalamnya sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk ini, kata Chu Feng dengan penampilan polos. Kemudian, dia tersenyum dengan berseri-seri dan berkata, itu mengatakan, Leng Yue, katakan yang sebenarnya, bagaimana kamu menikmati rasa ini? Bagaimanapun, itu adalah harta karun dari aku, Chu Feng. Orang awam bahkan tidak akan bisa melihat mereka. Namun, kamu mandi di dalamnya. Kamu bisa dikatakan sangat beruntung. Petik 2. Apakah kamu sedang bercanda? Itu miliknya sendiri. Dia menggunakan miliknya sendiri untuk membuat formasi roh. Petik 2. Chu Feng, kamu benar-benar menjijikkan. Egi pertama kali menatap Chu Feng. Kemudian, dia tertawa dan berkata, meskipun sangat menjijikkan, harus aku akui, kamu telah melakukannya dengan indah. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Leng Yue melompat keluar dari tangki septik. Karena fakta bahwa dia terluka parah, dia tidak dapat melindungi dirinya menggunakan teknik roh dunia pada waktunya. Dengan demikian, tubuhnya telah direndam dalam tangki septik itu. Pada saat ini, dia tidak hanya berbau busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia juga sangat marah. Dia, murid nomor 1 dari Istana Hukum Surgawi, telah benar-benar jatuh ke dalam tangki limbah. Jika masalah ini menyebar, bagaimana mungkin dia bisa terus hidup? Dengan niat membunuh yang sangat besar, dia menerkam Chu Feng. Dia benar-benar ingin merobek Chu Feng berkeping-keping dengan tangannya sendiri. Dapatkan jauh dari aku, wanita bau. Chu Feng mengangkat lengan bajunya dan melambaikan tangan. Kemudian, gelombang angin muncul. Angin langsung meniup Leng Yue beberapa ratus meter. Ketika Leng Yue mendarat, dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum bisa menenangkan diri. Karena terluka oleh Divine Lightning Chu Feng, Leng Yue sangat lemah sekarang. Dengan demikian, dia hanya tidak mampu bertarung melawan Chu Feng. Bab 1795 keringat seperti babi. Chu Feng, kamu tidak hanya telah merampas hartaku, kamu bahkan telah mempermalukanku seperti ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos dengan ini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos dengan ini. Leng Yue meraung dengan marah. Suaranya penuh dengan keluhan bergema di seluruh wilayah yang disegel ini. Bahkan setelah waktu yang sangat lama, suaranya masih bergema. Aku hanya mengembalikan apa yang telah kamu lakukan kepada teman-teman aku, hanya memberi kamu rasa obat kamu sendiri, kata Chu Feng tidak setuju. Chu Feng, kamu sudah mati, kamu pasti sudah mati. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, begitu kamu meninggalkan benteng ini, kamu pasti akan mati. Petik 2. Aku akan melaporkan ke Istana Hukum Surgawi bahwa kamu telah mencuri kekaisaran kosmos dan persenjataan kekaisaranku yang tidak lengkap menggunakan metode tercela. Istana Hukum Surgawi kami tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Petik 2. Sementara 4 klan kekaisaran besar tidak dapat menangkap kamu, jika Istana Hukum Surgawi kami ingin menangani kamu, itu akan semudah menghancurkan semut sampai mati. Leng Yue tahu bahwa dia bukan tandingan Chu Feng. Dengan demikian, dia mulai menggunakan Istana Hukum Surgawi untuk mengancam Chu Feng. Tepuk, 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 tepuk. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai bertepuk tangan. Dia berkata, Leng Yue, kamu benar-benar orang yang tidak pernah mengingkari janjimu. Kamu tidak hanya menolak untuk menerima kerugian kamu bahkan berencana untuk mengajukan balasan palsu terhadap aku, berencana untuk mengatakan bahwa aku telah mencuri barang-barang kamu. Apapun yang terjadi, kamu tetaplah seorang wanita muda. Bagaimana kamu bisa menjadi tidak tahu malu seperti ini? Petik 2. Tidak akan pernah ada terlalu banyak penipuan dalam perang. Itu adalah sesuatu yang kamu katakan. Jika kamu mengembalikan harta aku sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan kamu pergi, kata Leng Yue dengan kejam. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan membiarkan Chu Feng pergi, niat membunuh di matanya tidak berkurang sedikit pun. Kamu sudah melanggar janjimu sekali. Namun, kamu sebenarnya masih berani mengatakan kata-kata semacam ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan mempercayai kamu? Tanya Chu Feng. Tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak. Kamu tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya kesimpulan yang akan kamu miliki untuk melawan aku, Leng Yue, kata Leng Yue. Tidak, Chu Feng menggelengkan kepalanya.
Kemudian, dia berkata, aku masih memiliki jalan lain yang bisa aku ambil. Mendengar kata-kata itu, Leng Yue menjadi gugup. Meskipun Chu Feng mengatakan kata-kata itu tanpa apapun untuk mendukungnya, dia merasa tidak nyaman ketika dia melihat penampilan percaya diri Chu Feng. Egi, giliranmu. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke Egi. Tidak masalah, Egi melepas cincin dari jarinya dan melemparkannya ke Chu Feng. Setelah Chu Feng menangkap cincin itu, ia mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Itu bukan teknik bela diri. Sebaliknya, itu adalah teknik roh dunia. Saat Chu Feng terus membentuk segel tangan, cincin itu mulai bersinar terang. Sebuah gambar mulai muncul dari cahaya. Tidak hanya ada gambar, ada juga suara. Leng Yue, kamu mengatakan bahwa selama aku datang untuk bertarung denganmu, kamu akan memberiku hadiah. Apa hadiah itu? Tentu saja, hal-hal kecil ini. Apa kamu mencoba mengusir pengemis? Kamu benar-benar berpikir itu tidak cukup? Kamu harus tahu bahwa ini adalah 10 naga yang menandai batu roh dunia. Petik 1. Kamu, melihat sampai titik ini, ekspresi Leng Yue berubah sangat. Alasan untuk itu adalah karena isi bahwa cahaya itu mengungkapkan justru adegan persetujuannya dengan Chu Feng. Selanjutnya, gambar itu masih berlanjut. Ini berarti bahwa Chu Feng telah menggunakan pembentukan roh dunia khusus untuk merekam seluruh proses pertarungan mereka. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Chu Feng berhasil melakukannya, dia tetap melakukannya. Apakah kamu ingin terus menonton? Sejujurnya, aku sudah merekam dari awal sampai akhir. Bahkan pemandangan kamu mandi di tangki septik itu direkam. Petik 2. Jika kamu ingin membuat semua orang tahu bahwa kamu, Leng Yue, tidak hanya dikalahkan oleh aku, Chu Feng, tetapi juga bahwa kamu juga mandi di kotoran aku, kembali pada janji kamu. Dan ingin mengajukan balasan palsu terhadap aku. Petik 2. Lalu, silakan, coba. Beritahu Istana Hukum Surgawi bahwa aku telah mencuri harta kamu. Selama kamu berani melakukan itu, aku akan mengungkapkan semua yang telah direkam di sini kepada publik. Chu Feng mengutak-atik cincin di tangannya dan berbicara dengan senyum berseri-seri. Chu Feng, gambar-gambar itu benar-benar palsu. Bahkan jika kamu ingin menyebarkannya, tidak ada yang akan mempercayai kamu, kata Leng Yue. Memang, gambar bisa palsu, suara-suara itu bisa palsu. Tapi, mungkinkah kekuatan tabu surga, Dao Light Seal juga palsu? Chu Feng tersenyum lagi. Lalu, dia meletakkan cincin itu di jarinya sendiri dan memandang ke Leng Yue. Leng Yue, jika kamu berani melakukannya, mari kita mainkan. Aku berani bertaruh bahwa selama aku mengungkapkan isi rekaman ini, 80% orang akan mempercayainya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, Leng Yue menjadi diam. Dia terdiam. Dia secara alami tahu bahwa pasti akan ada orang-orang yang percaya rekaman itu akan ditampilkan. Sedangkan dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Jika itu diketahui, reputasinya akan benar-benar hancur. Dia juga tidak akan bisa terus menjadi murid nomor 1 Istana Hukum Surgawi, terus menjadi Kepala Jenderal Surgawi, atau bahkan terus bertahan di Tanah Suci Bela Diri. Namun, dia sangat tidak berdamai. Chu Feng tidak hanya menghinanya dan merampas harta bendanya, dia bahkan memegang alat untuk memerasnya di tangannya. Hari ini, dia benar-benar dikalahkan. Merasa tidak berdamai, Leng Yue berkata dengan marah, Chu Feng, kamu benar-benar tercela. Tercela, kamu salah. Aku, Chu Feng, selalu menjadi individu yang lugas dan jujur. Namun, ketika dihadapkan dengan orang-orang tercela seperti kamu, aku hanya bisa menggunakan metode tercela, kata Chu Feng dengan nada tidak setuju. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia tersenyum, senyum yang sangat jahat di wajahnya sepanjang waktu. Namun, senyum itu membuat Leng Yue terdiam. Leng Yue tahu betul bahwa jika Chu Feng tidak menyiapkan ini, dia pasti akan melanggar janjinya hari ini. Tidak hanya itu, dia juga akan meminjam kekuatan Istana Hukum Surgawi untuk merawat Chu Feng. Meskipun dia merasa sangat tidak berdamai, dan sangat membenci Chu Feng, Leng Yue juga merasa sangat mengagumi Chu Feng. Itu seperti yang dikatakan Chu Feng. Dia, Leng Yue, tidak dikalahkan secara salah. Bukan karena dia terlalu lemah. Sebaliknya, itu adalah lawannya, Chu Feng, terlalu kuat. Melihat bahwa Leng Yue menjadi diam, Chu Feng tahu bahwa dia telah mencapai kompromi. Dengan demikian, Chu Feng mulai perlahan berjalan menuju Bai Li Xinghe. Melihat Chu Feng mendekatinya, Bai Li Xinghe menjadi sangat gugup. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Chu Feng telah menggunakan berbagai metode untuk bermain-main dengan Leng Yue. Pada saat ini, Bai Li Xinghe sangat menyadari teror itu adalah Chu Feng. Bahkan Leng Yue bukan tandingan Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia, Bai Li Xinghe, mungkin bisa melawan Chu Feng? Chu Feng memandang ke Bai Li Xinghe dan berkata, Bai Li Xinghe, apa yang kamu katakan sebelumnya? Ayo, katakan lagi. Petik 2. Bai Li Xinghe menelan seteguk air liur. Kemudian, dengan gugup, dia berkata, saudaraku Chu Feng, aku salah sebelumnya. Sebagai orang yang memiliki status moral yang tinggi, maafkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berperawakan moral rendah ini. Tolong, biarkan aku turun sekali ini. Petik 2. Meskipun Bai Li Xinghe memohon maaf kepada Chu Feng, dia bahkan tidak berani menatap wajah Chu Feng saat dia memohon. Dia benar-benar takut bahwa Chu Feng akan membunuhnya. Lihat penampilan pengecut kamu. Melihat Bai Li Xinghe gemetar ketakutan karena dia, Chu Feng tertawa dengan jijik. Lalu, dia berkata, mempertimbangkan Immortal Refinement Weaponry,
aku tidak akan membunuhmu. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Setelah mendengar kata-kata itu, Bai Li Xinghe akhirnya menghela nafas lega. Ketika dia melihat Chu Feng perlahan-lahan tumbuh semakin jauh, dia berpikir dalam hati, Chu Feng, aku tahu bahwa kamu tidak akan berani membunuhku. Aku akui kamu memiliki beberapa keterampilan. Meski aku bukan tandinganmu sendirian, aku punya banyak metode untuk menjagamu. Petik 2. Sementara Leng Yue akan menyembunyikan semua yang telah terjadi di sini hari ini, aku tidak akan. Selama aku menyebarkan masalah ini, meskipun Leng Yue akan menjadi sangat terkenal, Istana Hukum Surgawi pasti tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Petik 2. Chu Feng, keputusanmu untuk tidak membunuh hari ini adalah kesalahan. Aku ingin kamu tahu kemampuan aku. Adapun wanita kamu, mereka akan, cepat atau lambat, akan menjadi milik aku. Ketika memikirkan hal-hal ini, sudut mulut Bai Li Xinghe terangkat menjadi senyum berbahaya. Dia sudah membuat rencana untuk merawat Chu Feng. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya. Melihat Chu Feng berdiri di sana, Bai Li Xinghe mulai tumbuh sangat gugup sehingga jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah dia bahkan dapat mendengar apa yang aku katakan dalam hati aku? Memikirkan itu, Bai Li Xinghe mulai berkeringat seperti babi.